Surat konfirmasi dari Kuwait, mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia. Semua dibuat menohok mendengarnya. Begini reaksi dan pernyataan langsung dari FAM soal Kuwait yang batal berpartisipasi di laga uji coba melawan Indonesia. Sebut sudah siapkan skuad utama timnas Malaysia untuk segera terbang ke Indonesia malam ini. Benarkah demikian? Milano bisa ikut uji coba pada pertandingan timnas melawan Kuwait dan Lebanon. Wah, ini dia. Begini komentar sekaligus klarifikasi pelatih Kuwait yang putuskan batal melawan Indonesia di ajang persahabatan pada bulan September nanti. Sampai ngomong gini dengan nada gemetaran, sebut takut kalah melawan Indonesia dan ranking FIFA anjlok sebab Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan sudah fix masuk dalam skuad senior. Validkah demikian? Salahnya. Nah, kalau Tom Hai itu dia akan merapat ke Asia Tenggara, ke Bangkok United atau ke Persib Bandung. Media ternama di Indonesia belak-belakan sebut Tom Hai akan bergabung ke Persib Bandung pada akhir bulan Agustus nanti dan akan menjadi transfer paling berkelas di sejarah Liga 1 Indonesia. Sampai sebut digaji hampir 1 miliar per bulan. Apakah benar adanya? Begini fakta mengejutkan di balik layar. Yuk simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Rumor panas, Kuwait mundur, akankah timnas Indonesia lawan Malaysia di FIFA Matchday? Kabar mengejutkan datang dari PSSI. Lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025, timnas Kuwait secara tiba-tiba menyatakan mundur. Padahal pertandingan yang sedianya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, ini sudah direncanakan dengan matang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi mundurnya Kuwait yang juga membatalkan agenda mereka di Uni Emirat Arab. Situasi ini langsung memicu spekulasi liar di kalangan penggemar sepak bola tanah air yang berharap PSSI bisa mengundang lawan yang lebih sepadan. Seruan publik derby Melayu jilid terbaru mundurnya Kuwait sontak memicu antusiasme para penggemar timnas Indonesia di media sosial. Banyak yang menyerukan agar PSSI segera mencari pengganti yang sepadan dan nama yang paling sering disebut adalah Malaysia. Para penggemar menilai Malaysia layak menjadi lawan tanding karena kekuatan mereka yang semakin solid dengan deretan pemain naturalisasi. Pertandingan antara kedua tim ini selalu dinanti karena rivalitas abadi yang dikenal sebagai derby Melayu. Rivalitas ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah soal gengsi, harga diri, dan kebanggaan nasional. Setiap kali kedua tim bertemu, atmosfer pertandingan selalu panas dan syarat emosi. Pertandingan ini akan menjadi ajang yang sempurna bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menguji mental dan taktik timnya, terutama para pemain naturalisasi baru, menghadapi tekanan yang luar biasa dari rivalitas klasik ini. Realitas jadwal analisis logistik yang mustahil, namun melihat jadwal yang ada, kemungkinan besar pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia di bulan September 2025 ini sangat kecil. Timnas Malaysia sendiri sudah memiliki agenda padat. Skuad Harimau Malaya yang kini dilatih oleh Peter Klamovski sudah dijadwalkan menghadapi Singapura pada 4 September dan Palestina pada 8 September 2025. Jadwal ini membuat pertemuan antara kedua tim praktis tidak mungkin. Selain waktu yang sangat mepet, masalah logistik seperti perjalanan, istirahat pemain, dan persiapan taktis akan menjadi kendala besar. Tidak ada ruang bagi kedua tim untuk mengatur pertandingan tambahan dalam periode FIFA Matchday yang sudah terisi penuh. Lantas, kapan duel akbar ini bisa terwujud?
Kemungkinan paling cepat adalah pada FIFA Matchday November 2025 jika timnas Indonesia tidak harus menjalani babak playoff Asia. Rumor rahasia FAM, ambisi di balik layar. Di tengah-tengah rumor ini ada desas-desus lain yang beredar di kalangan supporter. Dikabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia FAM sudah menyiapkan skuad terbaik mereka, termasuk pemain-pemain naturalisasi andalan untuk menghadapi timnas Indonesia. Rumor ini menyebutkan bahwa FAM sudah memiliki rencana rahasia untuk melakukan friendly match melawan Indonesia meskipun jadwal mereka terlihat padat. Tentu saja, rumor ini masih belum terkonfirmasi dan harus disikapi dengan bijak. Namun, hal ini menunjukkan betapa besarnya keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali bertemu di lapangan hijau. Rivalitas yang kuat dan antusiasme supporter dari kedua negara membuat pertandingan ini selalu terasa istimewa dan lebih dari sekadar laga persahabatan. Duel ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang gengsi dan harga diri bangsa. Meskipun peluangnya tipis, harapan untuk melihat timnas Indonesia dan Malaysia bertanding tetap ada. Pertandingan ini bukan hanya sekadar uji coba, tetapi juga ajang pembuktian kekuatan masing-masing tim. Menurut kalian, siapa lawan yang paling cocok untuk timnas Indonesia menggantikan Kuwait? Jika bukan September, kapan seharusnya duel Indonesia versus Malaysia ini digelar? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Kabar geger timnas Indonesia, dua monster Zijlstra dan Jonathans gabung TC, Kuwait langsung mundur. Ada kabar gembira yang luar biasa dari timnas Indonesia. Manajer timnas Sumarji mengonfirmasi bahwa ada peluang besar dua calon pemain naturalisasi, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, bisa bergabung dalam pemusatan latihan TC di Surabaya. TC ini disiapkan untuk menghadapi laga uji coba krusial melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Kabar ini semakin memanaskan suasana setelah Kuwait tiba-tiba menyatakan mundur. Misi ganda PSSI percepat naturalisasi untuk TC meskipun proses naturalisasi Zijlstra dan Jonathans belum sepenuhnya rampung secara administrasi, PSSI bergerak sangat cepat. Ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kuat dan langsung bisa diandalkan. Sumarji menyatakan bahwa jika prosesnya selesai sesuai target, kedua pemain ini akan langsung bergabung dengan tim di Surabaya. Kami lihat apakah itu bisa selesai, tentu nanti akan mengikuti perkembangan. Misalnya memungkinkan, ya apa salahnya, ujar Sumarji, menekankan bahwa PSSI akan memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat skuad. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menambahkan bahwa proses ini menunjukkan perkembangan pesat. Berkas naturalisasi keduanya sudah berada di DPR RI untuk dibahas setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. PSSI menargetkan kedua pemain ini sudah bisa diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir pekan ini. Percepatan ini dilakukan agar proses keduanya bisa rampung bersamaan. Akhir pekan ini sumpah. Kalau sesuai jadwal sih mudah-mudahan cepat proses-prosesnya, jelas Arya. Kecepatan ini adalah kunci mengingat laga uji coba adalah sarana adaptasi terbaik bagi pemain baru. Efek duo monster, rumor pelatih Kuwait mundur. Di tengah kabar ini, muncul rumor panas yang membuat geger publik. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa salah satu alasan timnas Kuwait membatalkan laga persahabatan melawan Indonesia adalah karena mereka mendengar kabar tentang dua pemain naturalisasi baru ini. Rumornya pelatih Kuwait khawatir menghadapi duo monster ganas dari Indonesia, yaitu Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Tentu saja ini adalah rumor yang harus disikapi dengan hati-hati dan belum ada konfirmasi resminya. Namun hal ini menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki kedua pemain ini, hingga bahkan lawan pun merasa khawatir.
Kekuatan Zijlstra sebagai penyerang yang memiliki insting mencetak gol tinggi dan kecepatan serta kemampuan dribbling Jonathan sebagai winger membuat mereka menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Jika rumor ini benar, ini adalah pujian tidak langsung atas kualitas pemain yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Persiapan krusial menuju kualifikasi Piala Dunia TC di Surabaya ini sangat penting sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Di babak ini, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Kehadiran Zijlstra dan Jonathan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di Eropa akan sangat meningkatkan daya serang timnas Indonesia. Mereka bisa menjadi kartu truf bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menembus pertahanan lawan. Saat ini, Zijlstra sudah berada di Jakarta menjalani proses akhir administrasi. Sementara Jonathan masih bersama klubnya FC Utrecht yang berlaga di kompetisi Eredivisie Belanda 2025 hingga 2026. Jika proses naturalisasi keduanya rampung, mereka akan segera menyusul skuad Garuda di Surabaya. Ini adalah sinyal positif bahwa timnas Indonesia serius dalam membangun tim yang solid dan kompetitif dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian, apakah rumor tentang alasan Kuwait mundur ini masuk akal? Seberapa besar dampak kedatangan Zijlstra dan Jonathan bagi timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Geger sepak bola Indonesia, Tom Haye gabung Persib Bandung sore ini. Analisis lengkap gaji fantastis dan dampak takisnya. Dunia sepak bola Indonesia sedang gempar. Rumor transfer gelandang timnas Indonesia Tom Haye menuju Persib Bandung semakin santer terdengar. Meskipun pelatih Persib, Bojan Hodak, mencoba berkelit, spekulasi ini justru semakin menguat. Bahkan ada rumor terbaru yang menyebut Tom Haye sudah berada di pesawat dan akan diumumkan sebagai pemain Persib pada sore hari ini. Jika transfer ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi salah satu transfer paling sensasional dalam sejarah Super League. Kode keras dan jawaban misterius Bojan Hodak isu kepindahan Tom Haye ke Persib menjadi perbincangan hangat di bursa transfer Super League 2025 hingga 2026. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Persija Jakarta, kini Maung Bandung disebut-sebut sebagai pelabuhan baru pemain berusia 30 tahun tersebut. Menanggapi rumor ini, pelatih Bojan Hodak memberikan jawaban yang samar namun syarat makna. Hodak mengomentari isu usai Persib ditahan PSIM Yogyakarta 1 hingga 1 pada Minggu 24 Agustus 2025. Siapa itu Tom Haye? Saya tidak tahu. Mungkin akan ada beberapa pemain baru. Jadi bersiaplah. Mungkin dia Tom Haye ada di pesawat, kata Bojan Hodak. Jawaban ini sontak membuat para bobotoh semakin yakin bahwa rumor ini bukan isapan jempol belaka. Pernyataan Hodak ini adalah taktik klasik untuk memancing rasa penasaran dan membangun hype di kalangan supporter. Rekan setimnya di timnas Indonesia, Jordi Amat, mengaku tidak tahu menahu soal rumor ini karena tidak berkomunikasi intens dengan Tom Haye. Meski begitu, Jordi berharap Tom bisa menemukan tim yang cocok dan bahagia dengan pilihannya, seraya mendoakan yang terbaik untuk sang gelandang. Gaji fantastis melebihi Mark Locke dan visi jangka panjang Persib sebagai pemain berstatus free agent dan memiliki reputasi tinggi di sepak bola Eropa. Tom Haye tentu akan memiliki nilai kontrak yang sangat besar. Jika melihat standar gaji pemain asing di Persib, angkanya bisa mencapai 225 juta rupiah hingga 300 juta rupiah per bulan. Namun untuk pemain sekelas Tom Haye, gaji yang ditawarkan bisa jauh lebih tinggi dari rata-rata, bahkan berpotensi menjadi yang tertinggi di Super League.
Saat ini, salah satu pemain termahal di Persib adalah Mark Klok. Meskipun angkanya tidak pernah diungkap secara resmi, gaji Mark Klok diperkirakan mencapai sekitar 6,1 miliar rupiah per tahun. Ini sejalan dengan nilai pasarnya yang pernah menyentuh 7,8 miliar rupiah. Dengan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik timnas Indonesia dan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa, nilai pasar Tom Haye tentu tidak kalah fantastis. Haye tercatat saat ini memiliki nilai transfer 17,38 miliar rupiah dan sempat menyentuh 52,14 miliar rupiah pada Desember 2023. Jika Haye benar-benar merapat ke Persib, bukan hal mustahil jika gajinya akan melebihi angka yang diterima oleh Mark Klok. Keputusan Persib untuk merekrut pemain dengan nilai setinggi ini menunjukkan ambisi besar dari manajemen. Ini bukan sekadar membeli pemain bintang, tetapi investasi serius untuk memenangkan setiap kompetisi dan menjadi kekuatan dominan di Asia. Dampak taktis dan ambisi Persib di kancah Asia, kehadiran Tom Haye akan mengubah peta kekuatan Super League secara signifikan. Dengan julukan El Profesor, Haye dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain yang luar biasa. Ia adalah deep-lying playmaker yang ahli dalam mengatur tempo permainan, mendistribusikan bola, dan menciptakan peluang dari lini kedua. Duet Tom Haye dan Mark Klok di lini tengah akan menjadi mimpi buruk bagi tim lawan. Klok yang memiliki stamina luar biasa dan kemampuan box-to-box akan sangat terbantu oleh Haye yang dapat mengendalikan ritme serangan dari belakang. Keduanya bisa menjadi kombinasi ideal yang memberikan keseimbangan sempurna antara serangan dan pertahanan. Kehadiran Tom Haye juga sejalan dengan ambisi Persib untuk bersaing di papan atas Super League dan terutama di AFC Champions League ACL 2025 hingga 2026. Untuk bersaing di level Asia dibutuhkan pemain dengan kualitas internasional yang sudah terbukti. Haye adalah sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia akan memberikan stabilitas, kreativitas, dan pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia. Meskipun demikian, informasi detail mengenai nilai kontrak hanya akan diumumkan oleh manajemen Persib jika transfer ini benar-benar terjadi. Menurut kalian, apakah rumor Tom Haye merapat ke Persib ini akan jadi kenyataan? Jika ya, apakah dia akan langsung menjadi pemain termahal di Super League? Dan seberapa besar dampaknya bagi kekuatan Persib di kancah domestik dan Asia? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Awal musim gemilang untuk Calvin Verdonk, bek kiri serba bisa timnas Indonesia, NEC nyaman di puncak klasemen Eredivisie. Awal musim 2025-2026 menjadi periode emas yang sangat membanggakan bagi bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Pemain berusia 28 tahun ini menjalani awal musim yang luar biasa bersama klubnya, NEC Nijmegen. Bersama Verdonk, NEC sukses mencatatkan 3 kemenangan beruntun dari 3 pekan awal Eredivisie. Kemenangan terbaru diraih atas NAC Breda dengan skor telak 3-0 pada Minggu malam 24 Agustus 2025, mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Analisis performa dan posisi baru Verdonk kemenangan NEC tidak hanya berkat ketajaman lini serang mereka, tetapi juga solidnya pertahanan yang dikawal oleh Calvin Verdonk. Dalam laga melawan NAC Breda, Verdonk tampil sangat solid di lini belakang dan bahkan menyumbangkan 1 assist untuk gol kedua NEC yang dicetak oleh Basar Onal. Kontribusinya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya bek yang kokoh, tetapi juga pemain yang produktif dalam membantu serangan. Yang menarik, Verdonk kini diberi peran baru yang menunjukkan fleksibilitas dan keandalan dirinya. Ia tidak hanya bermain sebagai bek kiri, tetapi juga dipercaya sebagai bek tengah sisi kiri dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2.
Peran ini menuntut kemampuan membaca permainan yang lebih baik, kepemimpinan di lini belakang, dan juga keahlian dalam membangun serangan dari belakang. Performa gemilangnya ini membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan peran baru dan menjadi pemain yang semakin krusial bagi NEC. Klub yang sudah ia bela sejak 2020 dan terikat kontrak hingga 2028. Kabar baik untuk timnas Indonesia performa apik Verdonk di level klub tentu menjadi kabar yang sangat positif bagi timnas Indonesia. Ia akan menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan dan pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa akan sangat berharga bagi skuad Garuda. Versatilitasnya dalam bermain sebagai bek sayap maupun bek tengah akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak bagi pelatih Patrick Kluivert. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas di lini pertahanan seperti Verdonk, Jay Itzes, dan Justin Hubner, pertahanan timnas Indonesia kini jauh lebih solid dan siap menghadapi tim kuat. Rumor panas laga uji coba versus Malaysia. Di tengah kabar gembira dari Verdonk, muncul desas-desus yang memanaskan rivalitas sepak bola Asia Tenggara. Berhembus rumor bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia FAM sudah menyiapkan skuad terbaik mereka, termasuk pemain-pemain naturalisasi andalan, untuk melakukan friendly match melawan timnas Indonesia. Rumor ini menyebutkan bahwa FAM sudah memiliki rencana rahasia untuk melakukan pertandingan persahabatan meskipun jadwal mereka terlihat padat di bulan September. Tentu saja, ini masih sekadar rumor yang belum terkonfirmasi dan harus disikapi dengan bijak. Namun, hal ini menunjukkan betapa besarnya keinginan dari kedua belah pihak untuk bertemu di lapangan. Rivalitas yang kuat dan antusiasme supporter membuat pertandingan ini selalu terasa istimewa. Jika rumor ini benar, ini akan menjadi ujian yang sangat baik bagi skuad Garuda untuk menguji kekuatan mereka jelang putaran krusial kualifikasi Piala Dunia. Dengan performa gemilang Calvin Verdonk dan rumor pertandingan melawan Malaysia, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Menurut kalian, apakah performa Verdonk di posisi barunya akan membuat ia semakin tak tergantikan di timnas? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang rumor friendly match melawan Malaysia? Yuk bagikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar.